Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya rencananya akan membahas tentang masalah DNS ya. Karena saya merasa mungkin bisa saja dari kebocoran DNS ini teman-teman mungkin dari pihak Google bisa mengetahui ya, bisa mengetahui aktivitas teman-teman ya. Jadi kita coba cari tahu dulu ya pengertian dari DNS itu ya. Di sini teman-teman bisa cari di internet, banyak pengertiannya. Nah, kita pilih yang ini aja coba ya. Jadi domain name system atau DNS server adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan alat domain Anda menjadi IP address yang lebih dipahami oleh komputer. Tanpa DNS, pengunjung website harus memasukkan serangkaian nomor IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Oleh karena itu, DNS server adalah salah satu hal yang perlu Anda pahami jika Anda adalah seorang webmaster. Jadi, singkatnya, ketika kita memasuki sebuah website, sebenarnya kita harus memasukkan beberapa angka ya. Yang mana ini disebut IP untuk beberapa website. Nah, angka-angka seperti ini kan repot ya. Jadi fungsi dari DNS ini untuk mempermudah kita. Jadi kita hanya menuliskan huruf ya. Jadi kita hanya menuliskan huruf, nanti diterjemahkan menjadi angka oleh program dari DNS ini ya. Jadi sehingga lebih mudah. Nah, jadi untuk DNS ini memiliki log atau rekaman ya di lokal sistem komputer kita. Jadi kegiatan kita itu direkam di DNS ini ya. Jadi kita coba browsing aja ya langsung ya. Kita cari apa ya? Kita contoh ini ya, contoh Amazon ya. Kita coba cari Amazon. Masuk ke sini. Nah, ini kita udah masuk ke Amazon. Kita membangun historinya dulu ya. Apalagi ya? Ini kita coba Wikipedia. Kita udah masuk ya. Kemudian kita coba masuk ke mana lagi ya? YouTube. Nah, ini kita udah masuk ke YouTube ya teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan coba cek caranya. Teman-teman bisa klik tombol Windows dan R, Windows plus R ya, kemudian ketik cmd, kemudian ketik IP config /display DNS. Oke, kita tunggu. Nah, ini subdomain yang tadi yang kita kunjungi ya teman-teman ya. Kita bisa cari di sini Amazon ya. Coba cari Amazon, ada nggak? Nah, ini ada subdomain dari Amazon yang kita kunjungi tadi ya. Kemudian apa lagi tadi? Oh, YouTube ya. YouTube. Oh, mungkin belum ini ya. Coba kita browsing lagi. Nah, kita coba membangun history lagi ya. Demam ringan karena sudah vaksin. Oke, jadi kita coba cek di sini. Coba cek lagi ya. Coba cari. Nah, ini teman-teman ya, yang
video yang teman-teman buka di YouTube tadi. Nah, ini adalah subdomain yang tadi teman-teman buka di YouTube ya. Jadi, ketika teman-teman menghapus history di sini, ya, menghapus history di sini, di clear datanya, ya, dihapus ya, cookiesnya semua dihapus. Tapi di local system masih ada, ya, local system komputer kita masih ada. Nah, bisa saja ya, bisa saja. Ini kemungkinan. Bisa saja data-data ini ya, itu dilihat oleh pihak Google. Jadi sebenarnya website itu tidak masuk ke dalam lokal sistem komputer kita ya untuk melihat data-data di komputer kita, karena itu termasuk perbuatan yang ilegal sebenarnya. Tapi ya siapa tahu kan, kita nggak tahu, karena perusahaan sebesar Google ya pasti harus melindungi kepentingan mereka ya. Ini hanya tindakan preventif aja, jaga-jaga ya. Jadi ini data ini bisa teman-teman hapus ya, bisa teman-teman hapus supaya ketika kalian browsing di YouTube kalian lebih, setidaknya sedikit lebih aman ya, setidaknya. Walaupun tidak ada yang 100% aman ya teman-teman ya, tidak ada yang 100% aman. Oke, teman-teman bisa ketikkan ini ya. Nah, ini kita sudah bersihkan, sudah kita flash. Kemudian tidak hanya di local system ya teman-teman ya, di browser juga terdapat ada log DNS. Ini juga teman-teman harus bersihkan ya, biar lebih setidaknya sedikit lebih aman. Caranya teman-teman ketikkan aja ini ya, ya teman-teman bisa ketikkan ini chrome //net strip internal / pagar DNS ya. Nah, teman-teman akan dibawa ke halaman ini. Di sini ada DNS. Teman-teman bisa hapus ini, dihapus. Ini soketnya juga hapus saja ya, hapus saja biar lebih aman. Nah, setelah ini ya setidaknya saya merasa mungkin ketika kalian akan browsing itu akan lebih aman, karena data kalian, data log DNS kalian itu sudah dihapus ya. Nah, kemudian saya berharap teman-teman tidak mempercayai begitu saja tutorial-tutorial yang ada di YouTube ya, karena banyak hal yang saya rasa itu tidak tepat ya. Jangan kalian sembarangan berterima kasih, padahal sebenarnya orang itu sedang menjebak kalian. Contohnya seperti ini ya yang tadi saya sampaikan ya. Walaupun kalian sudah membersihkan histori kalian, kalian tetap bisa terdetek oleh Google ya, bisa terdetek oleh Google. Nah, sebenarnya masih banyak nanti hal yang lain mau saya bahas juga. Silakan kalian komentar ya, silakan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mengerti, lebih paham seputar per YouTubean ya. Jadi saya selalu mengulangi bahwa untuk kita mendapatkan uang dari YouTube itu tidak mudah. Itu sebuah hal yang kompleks. Banyak hal yang harus kita pelajari ya, teman-teman ya. Jadi tidak semudah ketika kalian menghidupkan VPN, kalian hapus history dan lain-lain, kalian bisa tonton video kalian berulang-ulang, kalian klik iklannya. Saya lihat ya dari setahun belakangan sampai yang hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang AdSense-nya kena di ban ya, diblokir oleh pihak Google. Yaitu tadi karena mereka sembarangan melihat YouTube. Ketika kalian melihat ada orang yang menyarankan kalian harus menggunakan VPN, kemudian hapus history, lokasinya dirubah, bahasa dirubah. Dengan begitu dia mengatakan bahwa itu sudah suatu tindakan yang aman. Saya bilang itu tidak ya, jauh dari kata aman. Kalian tidak aman, kalian itu sedang dibohongi ya. Banyak hal yang harus kalian pelajari dulu sebelum kalian mengikuti tutorial itu ya. Selain itu bukan berarti kalian tidak bisa menggunakan VPN. Mungkin VPN itu merupakan produk yang saat ini ya mudah dan murah untuk kita dapatkan ketika kita ingin mendapatkan uang di Google atau di YouTube ya. Nah, tapi ada protokol yang harus kita patuhi. Ada
settingan atau pengaturan yang harus kita atur dulu. Kemudian ada limitasi, ada batasan yang harus kita ketahui dulu ya. Jadi tidak sembarangan teman-teman ya. Saya tidak mengatakan kita tidak bisa menggunakan VPN. Kita bisa menggunakan VPN, tapi akan lebih rumit ketika kita harus menggunakan VPN. Ada cara lain sebenarnya tidak menggunakan VPN, cuma cara itu relatif lebih mahal. Mungkin sebagian besar dari kita tidak mampu untuk menjangkaunya ya. Jadi setidaknya VPN ini merupakan suatu produk yang mudah dan murah bagi kita. Tapi ya itu tadi, karena mudah dan murah mendapatkannya, kita harus ada protokol, settingan, dan limitasi yang harus kita patuhi supaya kita relatif lebih aman ketika kita menggunakan produk-produk dari Google ya, terutama ketika kita membuka YouTube ya, yang intinya kita mau mendapatkan uang dari YouTube. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Nanti akan saya bikin lagi video selanjutnya. Kita akan bahas hal-hal yang lain seputar dunia YouTube, dan saya minta teman-teman tidak mudah percaya kepada tutorial-tutorial yang tidak jelas ya. Kalian nggak tahu background orang itu seperti apa. Walaupun mungkin katakanlah dia bukan seorang ahli di bidang komputer ataupun jaringan atau web ya, tapi setidaknya kalau dia masih mau mencari tahu ya, dia masih mau mencari tahu lebih dalam, itu masih oke ya. Jangan mungkin backgroundnya nggak jelas, dia juga ngelihat tutorialnya dari YouTube kemudian di-share juga kepada kalian, dan kalian berterima kasih, kemudian kalian di-ban AdSense kalian. Karena saya lihat ada orang yang baru 10 hari di-monet di-ban ya, baru berapa hari, baru sebulan sudah di-ban ya. Itu saya rasa kasihan ya, karena membangun channel itu kan nggak mudah ya, teman-teman udah tahu membangun channel itu nggak mudah. Kemudian saya juga melihat ya testimoni dari beberapa orang yang mungkin dia bisa dapatkan ribuan dolar per bulan. Itu terserah kepada teman-teman ya. Kalau misalnya sampai gajian ya, sebulan 2 bulan kalian belum ketahuan masih dapat uangnya gajian. Tapi ketika di-ban itu kan ya nyesek juga, dan harus buat lagi channel ya. Walaupun mungkin channel bisa kalian beli ya, mudah mungkin ya, tapi ya terserah kembali kepada masing-masing lah seperti apa. Kalau saya lebih mencari amannya, karena ketika saya menemukan, saya terus terang sampai sekarang pun saya tidak yakin dengan tidak yakin 100% dengan apa yang sudah saya lakukan untuk di channel saya sendiri, tapi setidaknya hingga saat ini channel saya masih aman ya, karena saya menerapkan itu tadi, ada protokol yang harus saya patuhi, kemudian ada settingan yang harus saya setting dulu, kemudian ada limitasi yang harus saya batasi. Ya, nanti kita akan bicara lebih jauh tentang hal itu. Tapi saya minta teman-teman nanti jangan mudah percaya dengan tutorial-tutorial di YouTube yang mungkin kita nggak tahu ya, tidak ada kejelasannya siapa yang memberikan tutorial itu ya, apakah itu memang 100% berhasil atau tidak ya. Dan satu lagi teman-teman ya, terakhir mungkin kita akan membahas juga tentang masalah website Word.net itu ya. Nah, jadi kenapa banyak orang percaya dengan Word.net itu dan klik iklan, dan akhirnya mendapatkan notifikasi dari pihak Google bahwa channel mereka di-ban karena klik invalid gitu ya. Nanti akan kita bahas juga, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya bisa kita bahas. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Silakan komentar jika kalian merasa terbantu dengan informasi ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.